Shalom, anak-anak muda. Di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting. Dan saya percaya ini akan sangat ngebantu teman-teman muda untuk menilai seseorang yang lagi dekat sama kamu, ataupun seseorang yang berpacaran dengan kamu. Dan ini berlaku untuk teman-teman yang cewek ataupun yang cowok, yaitu 10 tanda kamu hanya dijadikan pelarian olehnya. Ini benar-benar tidak enak. Ini benar-benar menyakitkan. Artinya kamu cuma dijadikan pelarian. Nah, saya berharap apa yang coba saya bagikan ini ngebantu teman-teman muda supaya engkau peka dan tajam menilai apakah kamu betul-betul dicintainya atau kamu dijadikan pelarian. Nah, pesan saya, kalau ternyata kamu dijadikan pelarian, maka jadilah pribadi yang tegas, supaya kamu jangan dirugikan dan supaya kamu jangan buang-buang waktu. Oke? So, berikut ini tanda kamu hanya dijadikan pelarian olehnya. Yang pertama, terlalu cepat dia ngajak kamu untuk hubungan yang serius. Terlalu cepat. Satu kali saya terkejut ngebalas komentar dari satu cewek di fanficnya saya. Dia bilang begini, saya kenal cowok sore, malamnya langsung jadian. Saya begitu baca itu saya shock banget. Bagaimana mungkin dia berpacaran dengan seseorang yang dia baru kenal beberapa jam? Nah, saya khawatirnya dia hanya dijadikan pelarian. Nah, itu dia yang pertama, terlalu cepat ngajakmu untuk hubungan yang serius. Padahal, apalagi dia baru putus. Baru dia putus, udah langsung ngajak serius ke kamu. Itu tandanya kamu hanya dijadikan pelarian. So, bijaklah ya. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah dia selalu membicarakan dan membandingkan kamunya dengan mantannya. Jadi dia bicarakan mantan. Kalian nongkrong, kalian ketemu, kalian telepon, yang dibicarakan mantan. Mantan terus mantan. Nah, itu tanda bahwa dia belum move on dan kamu dijadikan pelarian. Nah, saya nggak tahu nih teman-teman muda yang nonton ini, apakah dia yang lagi dekat sama kamu atau pacarmu, apakah dia masih membicarakan mantannya terus-menerus? Kalau itu dilakukan, berarti kamu dijadikan pelarian sama dia. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga adalah dia misterius. Nah, ini juga kamu hanya dijadikan pelarian. Nah, maksudnya bagaimana sih misterius? Kamu nggak tahu di mana alamat rumahnya. Kamu nggak tahu siapa keluarganya. Kamu nggak tahu apa pekerjaannya. Semua tentang dia misterius. Nah, ini tandanya dia nggak terbuka tentang kehidupannya. Berarti dia menyembunyikan sesuatu tentang dirinya, dan dia menyembunyikan kamu daripada orang lain. Dan yang lebih parahnya adalah dia datang dan pergi seenaknya. Datang tak dijemput, pergi tak diantar. Namanya apa? Jalangkung. Ya, so itu yang ketiga. Nah, yang keempat adalah tidak jelas arah kedekatan kalian. Artinya tidak jelas arah kedekatan kalian adalah kalian itu menjalani seperti pacaran, tapi bukan status pacar. Aneh kan? Ada kayak gitu? Banyak banget yang kayak gitu. Jadi cara-caranya kalian dekat seperti berpacaran, tapi statusnya bukan pacar. Nah, hati-hati tuh, kamu dijadikan ini pelarian. Hati-hati tuh, kamu dimanfaatkan.
Ya, tegas terhadap orang seperti itu. Nah, itu yang keempat. Nah, kemudian yang kelima adalah menyembunyikan status hubungan kalian. Ini juga tanda kamu dijadikan pelarian. Artinya menyembunyikan status hubungan kalian, disembunyikan dari sosial medianya, disembunyikan dari teman-temannya, disembunyikan dari orang tua dan keluarganya, sehingga orang-orang taunya dia jomblo. Karena nggak ada yang tahu dia punya pacar. Nah, orang seperti ini berarti dia nggak serius ke kamu. Berarti dia cuma jadikan kamu pelarian. Pelarian dalam arti menghabiskan waktunya, daripada bosan ke sana ke sini, daripada segala macam, dia lari ke kamunya. Kamu cuma dijadikan pelarian. Nah, saya nggak tahu apakah teman-teman yang nonton ini, pacarmu atau orang yang dekat sama kamu tahu rumahnya di mana? Apakah kamu tahu apa pekerjaannya? Apakah kamu tahu siapa orang tuanya? Kalau kamu nggak tahu, hati-hati, kamu dijadikan pelarian. Itu yang kelima. Nah, kemudian yang keenam adalah kalau ketemuan. Jadi kalau dia ngajak kamu ketemu atau kamu ngajak dia ketemu, maka kalau kalian ketemu itu mesti di tempat yang sunyi, di tempat yang sepi dan jauh. Artinya supaya tidak ada orang yang lihat kalian. Artinya supaya tidak ada teman-teman dia lihat. Artinya supaya dia aman. Nah, ini tandanya dia nggak serius. Ya, itu yang keenam. Nah, kemudian yang ketujuh ialah tanda dia hanya jadikan kamu pelarian. Maka yang ketujuh adalah ia sering sekali marah-marah ke kamunya tanpa alasan. Ya, marahnya apalagi marah yang melukai hatimu, marah yang menghakimi, marah yang menjelek-jelekkan kamu. Apalagi kalau sampai dia bersikap kasar, itu tandanya kamu cuma dijadikan pelarian. Ya, so saya nggak tahu apakah kamu punya pacar atau yang dekat sama kamu suka memarahimu dengan alasan yang tidak jelas. Itu yang ketujuh. Nah, kemudian yang kedelapan adalah kalian berpacaran, anggaplah contoh 1-2 tahun, tapi dia ngomong putus itu udah gak tahu berapa banyak, saking banyaknya. Nah, yang kedelapan ini dia gampang sekali ngomong putus. Sebulan bisa ngomong berapa kali putus. Bulan depan ngomong lagi putus. Putus nyambung. Saya gak tahu model hubungan kalian itu seperti apa modelnya. Jadi kalau dia gampang ngomong putus, itu tanda dia gak serius. Itu tanda dia gak sungguh-sungguh. Itu tanda dia cuma buang-buang waktu ke kamu. Kamu cuma dijadikan pelarian sama dia. Itu yang kedelapan. Nah, kemudian yang kesembilan adalah kamu dibanding-bandingkan dengan mantannya, atau kamu dibanding-bandingkan dengan orang lain. Dia selalu bilang, iya dulu mantanku kayak gini, perhatian. Dulu mantanku suka berkorban. Dulu mantanku gak peduli berapa jauh dia datang, dia begini, dia begono begini. Terus dia banding-bandingkan kamu dengan mantannya dan dengan orang lain. Itu lihat tuh orang itu tuh begini, orang itu begini. Nah, kamu begini, anak. Itu tanda bahwa dia gak bersyukur atas dirimu. Itu tanda bahwa dia gak serius ke kamu. Itu tanda kamu cuma dijadikan pelarian sama dia, karena dia gak sungguh-sungguh sama kamunya. Harusnya kalau dia benar-benar mencintaimu, segala kekurangan dan kelemahanmu dia syukuri, sembari sama-sama belajar. Ya, itu yang kesembilan. Dan yang terakhir teman-teman muda ialah dia kurang sekali menghargai dan menghormatimu. Artinya dia dia menyepelekan kamunya. Ketika kamu bercerita, ketika kamu ngomong, ketika kamu ngasih pendapat, dia sepelekan. Nah, dia tidak menghormatimu. Nah, ini tanda bahwa dia nggak serius. Ini tanda bahwa dia nggak sungguh-sungguh ke kamu. Ini tanda kamu cuma dijadikan pelarian sama dia. Karena apa? Dia
enggak menghargai dan enggak menghormatimu. So ini dia teman-teman muda 10 tanda. Saya berharap engkau bisa tajam dalam menilai, supaya engkau tidak dirugikan, supaya engkau tidak dimanfaatkan dan buang-buang waktu. Oke? Tetap semangat anak-anak muda, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.